Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada slide ini saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Jadi pekan lalu kita sudah membahas tentang dua materi ya, ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia dan sejarah bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang dulunya itu kita kenal sebagai EYD, ejaan yang disempurnakan, tetapi sudah berubah nama menjadi ejaan bahasa Indonesia. Baik. Nah, 4 pembahasan yang kita bahas dalam ejaan bahasa Indonesia ini. Yang sudah punya buku bahasa Indonesia yang saya tulis, buku bahasa Indonesia untuk mata kuliah umum, itu ada di bab 3. Ya, bisa dibuka ya yang sudah punya buku. Nah, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, apa sih itu ejaan? Kemudian yang kedua, singkatan dan akronim. Apa bedanya ini singkatan dan akronim? Yang ketiga, penulisan huruf, angka, dan bilangan. Ya, ada huruf kapital, kemudian ada huruf miring. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang tanda baca. Apa itu tanda baca dan apa saja jenisnya? Next. Nah, pertama, definisi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Jadi ejaan itu mengatur tentang seperti apa kata yang digunakan, kemudian huruf yang harus digunakan, dan tanda baca yang harus digunakan dalam penulisan, terutama dalam penulisan formal atau penulisan baku. Nah, kemampuan mengaplikasikan ejaan bahasa Indonesia atau EB merupakan syarat utama dalam kegiatan berbahasa tulis, ya, terutama dalam karya tulis ilmiah ya. Oleh karena itu, pengusahaan ejaan secara mendalam dan menyeluruh sangat diperlukan bagi para akademisi, khususnya mahasiswa. Nah, singkatan dan akronim, apa bedanya? Nah, singkatan merupakan bentuk dipendekan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Nah, sedangkan akronim itu adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan. Nah, saya perlihatkan lagi contohnya dalam bentuk war. Ya. Nah, ini singkatan. Contoh, penulisan kata Haji Hamid itu disingkat Hamid. Saudara, ya bisa kita singkat jadi S besar, D kecil, R kecil, titik. Jadi tidak semua kata itu boleh disingkat. Jadi itulah gunanya ejaan. Ada yang bisa disingkat, ada yang tidak. Jadi sudah diatur. Nah, ini juga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI, UI, Universitas Indonesia, ya, dan seterusnya. Nah, ini singkatan juga untuk 3 huruf. Halaman jadi bisa disingkat ya. Ya, HLM titik. Semuanya ini, contoh yang ini bagian D ya, kita perhatikan bagian D. Itu menggunakan huruf kecil semua dan diakhiri dengan tanda titik. Tanda titiknya ini untuk menyingkat, bukan tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Nah, DLL, DSB dan seterusnya dan kawan-kawan tertanda. Jadi semua bisa disingkat. Jadi kalau Anda mau menyingkat kata-kata ini, jadi sangat dibolehkan karena sudah diatur dalam ejaan. Nah, ini juga atas nama dengan alamat. Nah, ini juga untuk penulisan kilogram rupiah. Penulisan rupiah untuk mata uang itu baik dalam bentuk tulisan ataupun di komputer, itu penulisan rupiah tidak menggunakan spasi dan titik. Contoh ya, saya tulis di sini Rp 5 juta. Ya, jadi Rp-nya ini tidak ada titiknya. Nah, tidak di spasi juga. Ya, seperti itu contohnya ya. Nah, kita masuk ke akronim. Akronim singkatan yang berupa gabungan huruf. Ya, ini digabung. Jadi dia ada beberapa kata setelah disingkat jadi satu kata saja. Nah, itu namanya akronim. Satker, satuan kerja. Nah, ini contoh-contohnya. Pemda, pemerintah daerah. Dan seterusnya ya. Jadi bisa dilihat juga di bukunya halaman 45 yang sudah punya buku. Ya. Kita lanjut ke penulisan huruf.
tadi. Ya, penulisan huruf, angka dan bilangan. Nah, ini yang banyak nih, huruf kapital, huruf miring. Kapan ya kita pergunakan? Jadi, kalau nanti kita menulis surat, menulis karya tulis ilmiah, itu sudah bisa dilihat, diminimalisir bentuk-bentuk kesalahan dalam penulisan huruf, angka dan bilangan. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini sebenarnya, jadi pada saat Anda menulis, kesalahan-kesalahan dalam ejaan yang diatur dalam ejaan itu mudah-mudahan sudah tidak ada lagi kesalahan pada saat Anda menulis, dan Anda juga mampu mengimplementasikannya bukan hanya dalam tulisan tapi di tempat Anda nantinya bekerja. Jadi tidak ada lagi yang penulisan mana yang benar ini, ketika Anda ditanya jadi sudah tahu yang mana yang boleh dipergunakan. Nah, ejaan bahasa Indonesia ini berlaku pada karena minggu lalu kita sudah belajar ragam bahasa Indonesia, penulisan ejaan bahasa Indonesia ini berlaku pada penulisan karya tulis ilmiah, penulisan yang berbau formal seperti makalah, buku ajar, dan sebagainya. Nah, pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf abjad yang ditulis lebih besar daripada huruf yang lain. Nah, kita lihat lagi contohnya di sini ya. Huruf kapital. Nah, ini. Nah, untuk menuliskan nama Tuhan, Allah, nama kitab suci, nama tempat ibadah, itu harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Nah, coba kita perhatikan bagian B ini. Allah, jadi A-nya besar, T-nya besar, K-nya besar, A-nya besar. Kapital ya. Kemudian perhatikan lagi di bagian C. Setiap petikan, apakah itu petikan di awal kalimat atau di tengah-tengah atau di akhir seperti ini, berhati-hatilah nak, itu menggunakan huruf kapital, B-nya kapital ya. Kemudian penulisan menyatakan gelar. Nih, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad, M-nya besar, kapital, N-nya kapital. Sri Sultan Hamengku. Ya, ini kapital ya. Kemudian huruf kapital tidak dipakai jika tidak diikuti nama orang. Nah, ini yang di bawah tidak digunakan karena tidak mengikuti nama orang. Beda dengan yang ini. Sri Sultan, ya, namanya kan sebenarnya Hamengku. Tapi karena dia mengikuti nama orang, maka Sri Sultannya juga harus kapital. Ini juga Presiden Joko Widodo, nama jabatan dan pangkat. Kemudian nama hari seperti ini, hari Kamis, bulan Maret, nama bulan, nama hari, ya kan, itu nama tahun Masehi, nama hari raya, ya kan, peristiwa sejarah itu harus dikapitalkan. Apakah dia di awal kalimat ataupun di tengah dan di akhir, tetap harus dikapitalkan. Jadi diingat ya, nama tahun, nama bulan harus dikapitalkan. Ya. Oke. Nah, ini juga ukiran Jepara untuk nama diri, itu Tari Melayu, Ari Asinan Bogor. Nah, kecuali yang ini, bagian L, kita perhatikan ya, bagian L. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi. Ya, nangka Belanda, kunci Inggris, karena ini menyatakan nama bukan negaranya yang mau dijelaskan, tetapi nama bendanya kayak kunci Inggris, jadi tidak perlu dikapitalkan. Nah, MPR itu perlu jika dijabarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu semua menggunakan huruf kapital. Ya, nanti kita perhatikan contoh yang lainnya. Nah, ini juga untuk menyatakan nama gelar. Ini untuk doktor, seseorang yang sudah menempuh ilmu pendidikan S3, sarjana ekonomi. Jadi penulisannya seperti ini, kapital ya. Perhatikan ya penulisan titel. Ini bagian P. Oke. Itu tadi untuk huruf kapital. Nah, kita lanjut ke huruf miring. Digunakan dalam cetakan, dalam tulisan tangan atau ketikan dicetak miring, diberi garis bawah tunggal. Ini, jadi kita lihat apa-apa saja yang boleh dimiringkan kalau kita menulis. Nah, A. Menuliskan nama buku. Ya, ini contohnya. Nah, menuliskan nama majalah. Ini contohnya, majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Berarti nama majalahnya itu dimiringkan. Ya, nama surat kabar. Kemudian ya, selain itu untuk penulisan bahasa asing, ini bagian C kita perhatikan ya. Penulisan bahasa asing ataupun bahasa daerah jika kita menulis dalam karya tulis ilmiah itu harus dimiringkan. Ya, seperti ini contohnya.
Production Design Center. Ya, tetap dimiringkan ya. Oke, kita next ke ya, di sini tidak ada ya di slide-nya, tetapi kita jelaskan sedikit ya apa yang perlu ditebalkan. Nih. Ini kalau misalnya kita bikin makalah itu ada poinnya. Misalnya poin 1 latar belakang masalah, subbabnya itu wajib ditebalkan. Latar belakang, kemudian kadang ada masalah, tujuan dan sebagainya itu wajib ditebalkan. Kemudian di kamus juga kalau kita pernah buka kamus itu ditebalkan setiap kata dasarnya. Nih, pakai, memakai ya. Nah, ini saya coba tampilkan untuk penulisan kata baku dan kata tidak baku. Jadi kalau di dalam buku ini, buku yang saya tulis, ada lebih dari 140 lebih kata yang saya cantumkan di sini, mana yang baku dan tidak baku. Tetapi selebihnya itu masih banyak lagi. Cuman saya tidak cantumkan semua, tetapi Anda dapat mengaksesnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh di Play Store, di download. Nah, jadi bisa di situ. Di situ ada aplikasi yang kita bisa gunakan untuk melihat apakah kata baku atau tidak. Jadi dalam menulis karya tulis ilmiah kita harus menggunakan kata baku. Berbeda pada saat seperti materi yang minggu lalu kita membahas ragam bahasa Indonesia, kalau dia tidak formal, tulisannya tidak formal seperti surat pribadi. Nah, itu tidak wajib kita memperhatikan apakah dia kata baku atau tidak, tetapi sebaliknya. Pada saat Anda disuruh membuat makalah dari dosennya atau proposal, laporan, karya tulis ilmiah, skripsi, KTI dan sebagainya, nah itu Anda harus memperhatikan kata baku, tidak boleh menggunakan kata tidak baku. Nah, ini contohnya. Adapun ini kan terpisah, kadang orang menulis terpisah, itu tidak boleh karena dia pun ini tidak bisa berdiri sendiri, maka dia harus disambung, tidak pakai spasi. Azan pakai D, itu kalau di kata bakunya tidak pakai D tapi azan. Akademik, yang benar itu adalah akademis. Aktivitas, bukan pakai F tapi pakai V. Pakai V. Ini ya. Akuarium tidak pakai Q tapi pakai K. Al-Qur'an itu tidak pakai garis tapi langsung Al-Qur'an ya. Ya, ini dan seterusnya masih banyak contoh-contoh lain yang dapat kita pelajari dengan sendirinya ya. Untuk mengetahui bisa juga dicari di kamus, di Google dan referensi lain seperti buku ya, supaya Anda paham mana kata yang wajib digunakan di ini. Insya Allah nanti akan ada tugas untuk membedakan atau merevisi beberapa karya ilmiah seniornya yang mana bentuk kesalahan. Nah, kita lanjut ke angka dan bilangan. Penulisan lambang bilangan ada 3 cara ya. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu namanya angka Arab. Ya, itu namanya angka Arab. Jadi kalau disuruh coba pada karya tulis ilmiahnya gunakan angka Arab ya. Bukan angka Arab yang ada di Al-Qur'an, tapi yang ini namanya angka Arab ya. Angka Romawi yang balok-balok seperti ini, kemudian ini namanya huruf. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, namanya penggunaan tanda baca. Nah, apa sih itu tanda baca dan apa jenisnya? Nih. Nah, tanda baca itu adalah dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik 2 dan sebagainya. Tanda baca merupakan unsur yang penting dalam bahasa tulis. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami jalan pikirannya. Ini semuanya titik, koma, tanda pisah, tanda tanya, tanda titik 2, tanda hubung, tanda elipsis, tanda seru. Oke, baik. Kita buka lagi di sini. Nanti sebahagiannya, karena ini hanya sebagian yang saya jelaskan, selebihnya nanti kita dapat belajar dari referensi buku. Ya, minggu lalu saya sudah di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan buku apa yang kita gunakan. Ini angka dan bilangan ya. Kemudian penggunaan tanda baca seperti tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Jadi sebuah kalimat tidak dapat dikatakan kalimat jika belum ada tanda titiknya. Nah, ini Absan tinggal di Makassar, seperti ini tulisannya. Ya, kita lihat contohnya di sini ya. Nah, yang kedua,
Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf. Nah ini, misalnya kita bikin misalnya kita membuat sebuah makalah, jadi ada tanda titik seperti ini. Kita lihat contohnya A, B, C. Ya, diperhatikan ya. Kemudian untuk singkatan atau ungkapan umum dengan menggunakan huruf kecil, ya terdiri dari 2 huruf, itu harus menggunakan titik. Jadi A titik, N titik itu atas nama. Jadi ada kata yang perlu dapat disingkat dan ada yang tidak. Nah, itu tetap menggunakan tanda titik. Jadi tanda titik untuk menyingkat. Nah, kemudian tanda titik juga digunakan pada angka yang menyatakan jumlah. Ya, kita perhatikan pada contoh pertama. Terus tanda titik digunakan untuk penanda waktu. Tuh ya, kita perhatikan saja contohnya. Kemudian kita lanjut ke tanda baca yang kedua, yaitu tanda koma. Tanda koma itu wajib digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contoh, air kelapa diberi bumbu lengkuas, daun salam, bawang putih, dan sebelum kata dan itu harus menggunakan tanda baca koma, dan garam. Nah, seperti contoh seterusnya. Ya, sebelum dan menggunakan tanda baca koma. Kemudian berdasarkan ejaan bahasa Indonesia, tanda koma itu wajib digunakan untuk kalimat majemuk setara. Jadi ini contoh kalimat majemuk setara, baik majemuk setara berlawanan, gabungan urutan maupun pilihan. Jadi ini satu kalimat, 2 kalimat yang dijadikan menjadi satu kalimat itu harus menggunakan tanda koma. Nah, itu yang disebut dengan kalimat majemuk setara. Nah, tanda koma juga digunakan pada kalimat majemuk bertingkat. Boleh kita lihat contohnya di bagian C ya. Nah, contohnya, karena harus membiayai ketiga anaknya yang kuliah di perguruan tinggi, ia bekerja giat. Jadi tanda koma di sini. Nah, kita perhatikan bagian D. Tanda koma wajib digunakan untuk memisahkan kata transisi atau penghubung antar kalimat. Jadi sesudah penghubung itu menggunakan tanda baca koma, bahkan koma, di samping itu koma, kemudian koma, misalnya koma, tetapi koma, dan seterusnya. Ya, kita lihat saja pada bagian D ya. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur atau bagian alamat. Ya, seperti kalau kita menulis nama jalan, Jalan Merdeka 3, Mukasa, Palopo, dan sebagainya. Atau kita misalnya menulis surat, sesudah nama kota itu menggunakan koma, baru tanggal, bulan, dan tahun. Kita lanjut ke itu. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi nanti kita pelajari sendiri sesuai dengan referensi yang sudah saya bagikan. Selanjutnya kita ke tanda baca titik 2. Jadi tanda titik 2 itu digunakan di akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian perintah. Nah, contohnya, pengantin baru itu memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, meja, kursi, dan lemari. Kemudian tanda titik 2 juga digunakan setelah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Misalnya kita membuat sebuah struktur organisasi, itu kan kadang ada ketua pelaksana, titik 2, wakil ketua pelaksana, itu harus menggunakan tanda baca titik 2. Seperti ini juga ya contoh nomor 2, silahkan diperhatikan. Tempat sidang titik 2, ruang misalnya tanggal titik 2, pukul titik 2.
Kemudian tanda titik dua juga digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku percakapan. Kita lihat contoh ya, bagian C. Ibu, kemudian titik dua. Nah, kemudian untuk adegan selanjutnya si Umar misalnya, jadi titik dua. Oke, kita lanjut lagi ke tanda baca hubung. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Nah, contoh dalam penulisan angka 32/3. Nah, jika ini dituliskan dalam sebuah kalimat atau huruf, nah penulisannya seperti ini. Kita lihat contoh bagian A. 32 tanda hubung per 3. Ya, seperti itu. Kemudian selain itu, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Ya, kalau di zaman ejaan Van Hophusen itu kita masih menggunakan pengulangan kata seperti anak-anak, dua garis. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi karena ejaan sudah berubah. Jadi anak-anak tanda penghubung. Selanjutnya tanda pisah. Ya, ini tanda pisah. Contoh ya, masa kerja Kabinet Persatuan 1 Oktober 2019 menggunakan tanda pisah 1 Oktober 2019. Nah, yang terakhir ini belum ya, tanda elipsis. Jadi tanda elipsis itu dengan menggunakan 3 titik dinyatakan dengan 3 tanda titik dalam kalimat yang dipenggal. Tanda elipsis didahului dengan spasi. Nih, ikan segar memiliki ciri-ciri yang khas, jadi dia itu penggalan. Untuk mengganti kata yang dihilangkan itu gunakan tanda 3 titik ini. Nah, catatannya, jika di bagian akhir kalimat yang dihilangkan atau dipenggal maka menggunakan 4 titik. Begini ya contohnya, 1, 2, 3, 4. Jadi 3 ini untuk penanda elipsis dan yang satunya ini sebagai tanda titik atau mengakhiri kalimat. Nah, selanjutnya tanda tanya. Nah, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh, di mana rumahmu sekarang? Jadi semua tanda baca tanya, seru, titik tadi itu tidak menggunakan spasi. Jadi dia mengikuti seperti ini. Tidak boleh di spasi seperti ini, tetapi di ini nyambung. Ya, perhatikan contoh yang lain ya. Nah, tanda tanya juga digunakan dalam tanda kurung seperti ini. Jika pertanyaannya itu belum jelas. Ini. Nah, kita lanjut ke tanda seru. Nah, ini. Jadi fungsinya tanda seru itu digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan, perintah, menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang sangat kuat. Contohnya, kerjakan soal itu sekarang juga. Nah, itu menggunakan tanda baca seru dan tidak boleh juga dispasi. Ya, langsung seperti ini ya, disambung, nggak boleh gini. Nah, itu. Betapa indahnya lukisan ini. Nah, itu menggunakan tanda baca seru. Oke, luar biasa suaramu. Oke, itu contoh-contoh tanda baca ya. Nah, ini ada contoh menulis ilmiah dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini cuma beberapa kesalahan yang saya masukkan dalam buku. Nah, ini dari kata analisis kesalahan, kata merubah. Nah, ada kadang orang menulis seperti ini. Temuan penelitian akan merubah temuan sebelumnya. Jadi kata merubah ini salah. Yang benar itu adalah temuan penelitian ini akan mengubah temuan sebelumnya. Nah, seperti kata menyuci. Para istri pejabat tidak diperkenankan menyuci mobil sendiri. Kata menyuci itu salah, tetapi diganti dengan kata mencuci. Nah, begitu selanjutnya kesalahan-kesalahan selanjutnya ya. Ini, ya mudah-mudahan nanti dapat dibaca referensinya dalam buku, ada di bab 3. Memang untuk pembahasan ejaan bahasa Indonesia itu bisa 2 kali pertemuan. Jadi lebih diperjelas lagi dengan membaca referensi karena yang saya jelaskan itu hanya beberapa contoh saja. Ya.
Seperti ini yang terakhir ya, penggunaan kata pasca sarjana. Jadi pasca sarjana itu tidak dipisah tetapi disambung karena kata pasca itu tidak dapat berdiri sendiri. Ya, seperti ini, pasca sarjana. Oke. Ya, mungkin untuk materi ini ejaan bahasa Indonesia sekian saja, dan nanti saya masukkan lagi ke YouTube dan kita bisa chatan sharing yang mau bertanya melalui komentar ataupun di WhatsApp group atau di aplikasi LMS nantinya. Ya, yang penting Anda paham dulu materinya. Selebihnya itu contoh-contoh dari ejaan bahasa Indonesia, kesalahan-kesalahan dan sebagainya itu dapat Anda lihat di referensi buku. Ya. Dan yang ingin memiliki bukunya boleh nanti Anda pesan melalui ketua tingkatnya, dan ketua tingkatnya menghubungi saya. Ya, mungkin sekian untuk materi yang saya ajarkan untuk pertemuan ketiga ini, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.